Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Firdaus dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep etos kerja dalam wujud amal soleh. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raya Aura Subian dengan NIM 17016250001 dan rekan-rekan saya. Saya Abdan Zakir dengan nomor NIM 17156255110. Saya Karza Ilmi Rahmani dengan NIM 17106230044. Dan saya Rahma Aliza Rifa dengan NIM 17156250070. Selanjutnya, topik pembahasan. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yaitu memahami etos kerja secara umum dan menurut Al-Quran. Yang kedua, ciri-ciri contoh etos kerja dalam kehidupan. Yang ketiga, keuntungan keuntungan etos kerja dan cara meningkatkan etos kerja. Yang keempat, memahami amal soleh dan penerapannya dalam etos kerja. Lanjut kita ke pembahasan pertama, yaitu memahami etos kerja secara umum dan menurut Al-Quran. Secara umum sendiri, etos kerja yaitu dapat dipahami sebagai sikap semangat dan nilai yang mendorong seseorang maupun masyarakat dalam bekerja. Istilah etos kerja sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, watak, atau pola pikir. Tetapi juga melibatkan mental, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan tujuan hidup. Oleh karena itu, etos kerja tercermin dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebiasaan positif seseorang ketika melaksanakan pekerjaannya. Lalu, menurut Al-Quran sendiri, menurut Al-Quran sendiri, etos kerja menegaskan pentingnya usaha sebagaimana dalam surat Al-Rod ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubah diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Taubah sendiri, pada ayat 105, Allah menjelaskan, yaitu memerintahkan manusia untuk bekerja karena setiap amal yang akan disaksikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Selain itu, pada surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan juga bahwa Allah menjadikan bumi mudah dimanfaatkan agar manusia berusaha mencari rezeki. Lalu secara demikian, eh, konsep etos kerja sendiri menurut Al-Quran yaitu adalah dorongan untuk bekerja secara bersungguh-sungguh, mencari rezeki secara halal, dan juga jujur, penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta diniatkan sebagai ibadah pada pekerjaannya. Lalu kerja tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, melainkan juga jalan untuk meraih keberkahan hidup dan kesejahteraan dunia maupun akhirat. Lalu untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke ciri-ciri dan contoh etos kerja. Sebagai Muslim, etos kerja dipahami bukan hanya urusan dunia, tapi juga ibadah yang niat ikhlas mencari untuk ikhlas untuk meraih ridho Allah ya. Tapi juga ibadah dengan niat ikhlas meraih ridho. Kemudian ciri-ciri etos kerja. Ciri yang pertama yaitu disiplin, seperti tepat waktu, patuh aturan, dan konsisten. Ciri yang kedua yaitu tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas tanpa diingatkan. Ciri yang ketiga, jujur dan berintegritas, yaitu transparan dan tidak curang. Ciri yang keempat, yaitu kerja keras dan ulet, yaitu tidak mudah menyerah. Ciri yang kelima, profesional dan menjaga kualitas serta sikap kerja. Ciri yang ketujuh, ada kreatif dan proaktif, dan ciri berikutnya ada konsisten, yaitu menjaga standar kerja secara berkelanjutan atau istiqomah. Nah, sebagai Muslim, etos kerja bukan hanya sebagai urusan dunia, tapi juga sebagai ibadah dengan niat ikhlas meraih ridho Allah. Ciri-cirinya antara lain ikhlas, amanah, istiqomah, jujur, disiplin, tanggung jawab, serta bekerja dengan ihsan dan profesional. Kemudian kita masuk ke contoh etos kerja di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di kehidupan sekolah atau kampus, yaitu ketika kita mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif berdiskusi, dan menghargai pendapat teman.
Kemudian di lingkungan kerja, yaitu menyelesaikan proyek sesuai deadline, menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Dan di lingkungan masyarakat, contohnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, mungkin karena dalam Islam diajarkan sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu, ia menyempurnakannya. Contohnya seorang dokter menangani pasien dengan penuh perhatian, memberi pelayanan terbaik, dan tidak asal-asalan dalam diagnosis maupun pengobatan. Berikutnya adalah keuntungan etos kerja dan cara meningkatkan etos kerja. Boleh di next. Kita mulai dari keuntungan menerapkan etos kerja. Yang pertama, menumbuhkan keberkahan rezeki, yang dimana kerja dipandang sebagai ibadah yang bertujuan untuk dunia dan akhirat, jadi bukan hanya untuk dunia saja. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Dengan menerapkan etos kerja ini mendorong seorang umat muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan karir, yang dimana kita memiliki kesempatan untuk berkarir lebih jauh lagi karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menciptakan keseimbangan kehidupan. Karena eh, di sini kerja tidak hanya bertujuan untuk materi dan dunia, tetapi juga untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhirat. Dan yang terakhir adalah dapat menginspirasi bagi orang lain. Perilaku kerja yang baik dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, seperti keluarga ataupun teman-teman lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya adalah cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama dan yang paling utama adalah niat dan motivasi. Yang dimana kita harus meyakinkan diri terlebih dahulu bahwa kita ingin memiliki etos kerja yang lebih baik. Karena ini adalah sebuah kunci untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah disiplin diri. Untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, disiplin dalam mengerjakan tugas dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memiliki kemauan untuk berkembang. Kita harus mulai hal ini dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain dan tuntutan lainnya. Karena setiap ada kemauan pasti ada jalan. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja, yang dimana dari hal ini kita dapat melihat kekurangan diri kita dan bagaimana cara mengatasinya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengertian dari amal soleh. Secara sederhana, amal soleh ini berarti perbuatan atau aktivitas yang baik. Ada banyak amal soleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik para keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Boleh di next? Lalu ada penerapan dalam etos kerja. Yang pertama, adanya ketergantungan terhadap waktu atau bisa kita sebut disiplin. Hakikat yang muncul dari etos kerja pada diri seorang adalah berupa upaya penghayatan serta pemahaman sehingga menjadi sebaik-baiknya umat muslim. Yang kedua adalah adanya sikap moral bersih ataupun ikhlas. Keikhlasan merupakan salah satu sifat yang dimiliki manusia yang berbudaya Islami. Kata ikhlas bermakna murni atau bersih dan terhindar dari prasangka-prasangka kotor. Yang ketiga adalah kejujuran, baik itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Jujur berarti keterbukaan jiwa yang transparan dan tidak ada yang tersembunyi. Yang keempat adalah bertanggung jawab atau biasa kita sebut amanah. Yang terakhir adalah istiqomah dan kuat pendirian. Pribadi mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau berhadapan dan resiko yang membahayakan dirinya. Boleh di next? Kesimpulannya adalah
Etos kerja itu berarti sikap positif terhadap pekerjaan yang mencerminkan nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Dalam Islam, etos kerja dipandang sebagai bagian dari amal soleh, perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai syariat. Ciri etos kerja yang baik membawa manfaat duniawi seperti produktivitas dan reputasi, sekaligus bernilai ibadah jika dijalankan dengan niat yang benar. Dengan memahami makna, ciri, manfaat, dan kaitannya dengan amal soleh, kita diajak untuk bekerja bukan hanya demi hasil, tapi demi keberkahan dan kontribusi nyata. Selanjutnya adalah referensi yang kita ambil, kita peroleh dari berbagai artikel jurnal dan web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.